Bapak saudara makan Allah, makanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta, Allah paksa manusia masuk surga, Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Gimana caranya? Dipaksa, diwajibkan mereka berzakat, dipaksa mereka supaya berwasiat. Kedekatan kita dengan surga sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Itulah kira-kira makna hadis pertama dan kedua. Tapi ada makna yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Ini banyak disalahfahami hadis ini. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata kawan? Kalau bukan anak tidak sampai. Loh, hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya lagi bicara orang tidak bisa lagi beramal kecuali dia punya aset tiga. Aset pertama, harta yang dia sedekahkan dan sedekahnya mengalir. Dua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadisnya tidak bilang selain anak tidak sampai. Dari mana itu zikirnya? Dari mana itu ilmunya? Jadi ada orang baca hadis pakai nafsu, cari hadis untuk membenarkan pikiran sendiri. Selain anak tidak sampai. Kalau begitu besok dia mati kita nggak usah sholatkan, kita bukan anaknya. Ya, mau Pak? Ini siapa yang bilang kalau bukan anak tidak boleh? Tidak boleh kita doakan, tidak sampai jika didoakan, tidak sampai jika dizakatkan, disedekahkan. Ya sudah, dia mati besok biar anaknya yang urus. Kalau dia tidak punya anak, kita tendang aja masuk lahat. Di Palembang, oh di Sumatera Selatan ada namanya lahat ya. Mungkin dulu tempat itu apa tuh? Baik, gimana Pak? Serem nggak? Ya, jadi salah baca hadis, salah faham, akibatnya berbahaya. Muncullah beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lamanya, terjadi perdebatan antara kiai ustad, kalau bukan anak tidak sampai, benar. Wah itu ramai itu ya. Dulu ada seorang ibu-ibu dibentak sama abangnya, suami ibu itu meninggal, dia sedang berdoa depan mayat suaminya, dibentak oleh abangnya. Apa kata si abangnya? Hei, doamu nggak sampai, yang sampai cuma anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, gimana mau doa Pak? Ingin hijrah tapi otaknya nggak hijrah, ilmunya nggak hijrah, emosinya nggak hijrah, beragama tapi tidak mengagamakan emosinya. Ya, jadi apa maksud hadis ini? Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati, aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat, masih doa, itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Apalagi yang bukan kiai, bukan guru ngaji, nggak ada anak yang ngaji, nggak ada anak yang baca Quran karena kita yang mengajarkannya. Maka banyak-banyak anak Pak. Banyak-banyak. Masalahnya kalau banyak anak banyak bini, bininya nggak sepakat. Ya. Jangan salah paham ibu ya. Nanti saya dicubit nanti sama bapak-bapak ini ya. Taib. Hadis ini kita lihat di hadis Tirmizi, di hadis Tabarani, hadis Imam Ahmad. Ternyata di hadis Imam Tirmizi, hadis Ibnu Majah disebutkan lebih dari 3. Maka Imam Suyuti mengatakan jika dikumpul hadisnya, amal yang masih bergerak setelah orang itu mati adalah 11. 11. Ini Imam Suyuti mengumpulkan hadis. Tapi sekarang kan banyak suyutian ya, masih ngotot tuh sampai sekarang di luar sana, mengatakan kalau bukan anak tidak sampai. Jadi kalau masih ada yang ngomong begitu, kita buka lagi Pak terjemahan depannya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia mati, dia tidak lagi bisa beramal kecuali dia punya 3 aset. Kata 3 di situ dalam bahasa Arab laisa lil hasr,
bukanlah menunjukkan pembatasan. Itu cuma contoh. Jika ada amal selain itu, maka dia akan punya amalan-amalan yang mengalir meskipun dia sudah wafat. Syuruknya jam berapa Ustaz? 6:05 ya. Berarti lanjut. Baik. Apa itu Ustaz? Wah, nanti aja Ustaz ya. Nanti aja. Nanti fokusnya bukan ke saya Ustaz ya. Ya. Al-ilmu qutul qulub. Ilmu itu sarapannya kolbu. Bapak ini kalau lagi disajikan sarapan kolbu, lupa makan minum. Ya, coba aja Pak. Tapi kalau dihadang sama minum begitu, lupa sama saya. Maaf Ustaz ya. Dalam satu versi riwayat yang kita dapat, salawat tibbil qulub, diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa jilaiha ya wa qutil arwah wa ghadaiha. Ini kalimat penting. Qut, apa arti qut? Makanan. Makanannya ruh itu sholawat. Gizinya ruh mengenal yang disalawati. Maka orang yang belajar tentang Nabi pasti segar badannya, segar pikirannya. Orang-orang yang kuat rohaninya karena dia sudah memberikan nutrisi sholawat ke dalam jiwanya. Jadi yang lemah-lemah jiwa ini suntik dengan sholawat Pak. Vaksinasi sholawat. Jangan cuma vaksin badan ya. Ini semoga nanti pemerintah kita mulai mencabut kewajiban bermasker karena sudah 90% ya bervaksin benar. Oh, masih banyak ustadz melarang vaksin Ustadz. Ya sudah, ustadz itu gak usah, gak wajib kok vaksin secara agama, tapi diwajibkan secara kenegaraan karena kewajibannya dihimbau oleh ahli kesehatan yang mengerti ilmu kesehatan. Meskipun ada satu dua dokter tidak mau ya, kita ikut saja mayoritas mereka. Ustadz ini konspirasi. Ya, nggak ada yang nggak konspirasi ya. Semuanya konspirasi. Hidup ini lahun ya, laibun, zinatun, tafakhurun, ya semuanya konspirasi. Sebaik-baik konspirasi, konspirasinya Allah Subhanahu wa taala ya. Jika manusia mati, maka berhentilah dia beramal. Maka dalam Al-Qur'an akhir surat Munafikun Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita, tapi kita lupa, kita ngerasa terlalu serius. Apa kata Allah? Berinfaklah kamu, keluarkanlah zakatmu, keluarkanlah wakafmu, keluarkanlah sedekahmu. Mimma razaqnakum, dari yang kami berikan kepadamu. Lucu gak nih Pak? Saya titip ke Bapak, terus saya minta lagi, terus Allah bilang keluarkanlah yang saya titip itu. Itu milik Bapak atau milik saya? Saya titip nih, terus saya minta. Gimana? Cuma karena manusia lupa, dikira titipan itu punya dia. Bener? Oh Ustadz, itu nama suratnya SHM, surat hak milik saya. Ya antar juga mati Pak. Emang kalau kita meninggal kita bawa tanahnya? Kan enggak. Bapak sadar nggak Pak? Satu kancing di baju kita itu hisapnya lama itu. 1.000 rupiah yang kita simpan di dompet itu lama tuh hisapnya. Dihisap bener. Ditanya, nih kamu dapatnya di mana? Kerjaanmu dulu apa? Dipakai untuk apa? Dibagi tidak? Oh lama itu pertanyaannya. Jadi baju kita nih, kopiah kita nih, ditanya semua. Jangan kira nggak ditanya, apalagi mobil Bapak itu ya, kuda Jepang itu ya, kudo Jepang. Itu berat itu Pak pertanyaannya. Rumah kita, maka jangan nafsu ngeliat duit. Duit itu beban. 1 rupiahnya ditanya Allah, berat pertanyaannya, panjang.
Karena malaikat Munkar Nakir dan malaikat tentara-tentaranya, sekretarisnya Munkar Nakir itu banyak. Ada malaikat Ruman, ada macam-macam nama malaikatnya. Itu kalau nanya tuh detail, lebih detail daripada BPK dan KPK. Kalau BPK, KPK masih bisa dikibulin, kata orang sebelah ya. Kata orang yang bisa ngubil-ngubulin. Makanya banyak orang yang bisa lari daripada kewajiban pajak, benar? Banyak yang bisa. Tapi gimana kita mau lari ketika ditanya oleh malaikat-malaikat Allah dalam kubur? Gak bisa, Pak. Bagaimana cara supaya gak ditanya? Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Itu yang disebut sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah berarti sidq. Orangnya jujur, benar. Jika benar kita beriman, percaya bahwa kita ini dirizkikan Allah. Razaqna, kami rezekikan dia, kami titipkan beberapa hal untuknya. Jika dia percaya kepada kami, pasti dia kembalikan kepada kami. Tapi kan kita nggak percaya sama Allah ya. Gimana? Allah lagi main-main nggak sama kita? Lagi main-main sama kita, diuji bener. Yang dia titipkan itu kita rasa milik kita atau milik dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum nyawa berpisah dari badan. Karena kalau nyawa sudah pisah dari badan, syukur-syukur anaknya tahu diri, banyak ilmu, meninggal bapaknya, sepertiga hartanya diberikan untuk umat, untuk pergerakan dakwah. Kalau anaknya ngerti. Kalau anaknya nggak ngerti, itu harta diperebutkan. Bener nggak? Diperebutkan, Pak. Ini depan saya anak yang mengerti atau anak yang tidak mengerti? Ya, anak yang mengerti atau yang nggak mengerti? Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang, Pak, di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun, Pak, ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat. Itu jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah tanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kamu mau jauh dari siksa, maka buatlah tameng antara kamu dan neraka, walaupun cuma memberikan duit 1000, 2000. Dalam hadis disebutkan kurma ya, satu tangkai kurma. Saya nggak punya apa-apa, ya sudah, tubuh ini kan sesuatu, buat sesuatu karena Allah, buat jasa karena Allah, itu juga sesuatu. Masa nggak bisa juga ya? Maka Bapak saudara Allah, saya menghimbau, mari hidupkan satu sunnah yang sudah dilupakan banyak orang. Satu kali sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim, inna ummi uftutilat, ibuku terjatuh dari onta lalu mati. Apakah jika aku bersedekah atas namanya itu sampai kepadanya? Apa kata Nabi? Bala. Di riwayat Imam Muslim dan Nasai ditambahkan, apakah sedekah yang paling mulia, yang paling cepat, yang paling berat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberikan minum. Maka dia bersaksi, ya Rasulullah, saksikanlah kebun di depan Masjid Madinah, semua yang ada di dalamnya, kebun kurma, telaga air, saya wakafkan, saya sedekahkan atas nama Allah, diserahkan ke Baitul Mal. Dulu Baitul Mal itu resmi, sekarang inilah yang disebut filantropi masyarakat. Jadi orang-orang kita ini mengelola harta
sedekah itu secara uruf, tradisi, bisa dalam bentuk masjid, bisa dalam bentuk pesantren. Itu kesempatan Pak, regulasinya nggak susah, langsung saja ya. Bapak-bapak ini yang duitnya nimbun, bolehlah ya sedekah untuk atas nama orang tua. Pelit amat kita berkirim ya. Bapak kalau nggak ditelepon anak gimana Pak? Sedih ya. Kita nggak dikirimin hadiah sama anak, samping kita dapat kiriman, sedih nggak? Sedihnya bukan main. Jadi di alam sana mereka sedang transit di imigrasi barzakh. Segera bantu orang tua, mereka sedang tergadai nasibnya. Gimana caranya? Berinfak. Yang kita infakkan duit siapa? Dari Allah juga, bukan punya kita juga. Maka seharusnya orang-orang yang benar tauhidnya, dia tidak susah mengeluarkan harta untuk berbagi, karena sebenarnya itu milik darinya Allah Subhanahu wa ta'ala.